Oke, jadi langkah pertama di sini yang kita harus lakukan, kita harus cek dulu arus standby ya dari kunci kontak untuk di motor Supra 125 injeksi. Di sini ada kabel hitam garis biru. Kita cek arusnya seperti ini dalam keadaan posisi kontak on ya. Posisi kunci kontak on. Nah, ini tes pen-nya menyala, berarti arus 12 voltnya tidak ada masalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di CMS Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman buat teman-teman pemula. Jadi di sini kita belajar bersama. Di sini ada Supra 125 injeksi ya. Ini datang di bengkel dalam keadaan full pumpnya mati total. Artinya kita kontak on. Full pump tidak ada reaksi, tidak ada tanda degungan di bagian tangkinya teman-teman. Ini kita kontak. Ini kita kontak ya, di lampu indikator tidak masalah. Kita kontak on, nyala, kemudian mati untuk lampu indikatornya. Seperti ini teman-teman, lihat. Kita kontak on, nyala, kemudian mati. Sebagaimana normalnya motor-motor injeksi, begitu teman-temannya. Kita kontak on, hidup, kemudian mati lampu indikatornya. Namun permasalahan yang terjadi di sini ketika kita kontak on, biasanya kan normalnya ada suara dengung atau di bagian tangki full pump bereaksi atau bunyi teman-teman. Namun di motor ini tidak ada tanda-tanda pergerakan di bagian full pump. Jadi saya nyatakan full pumpnya mati total. Bisa jadi arusnya yang masuk ke full pump tidak ada, atau full pumpnya sendiri memang yang bermasalah. Jadi kita cek bersama teman-teman ya. Jadi untuk posisi full pump di bagian Supra 125 injeksi, posisinya di sini teman-teman, yang plastik hitam ini. Pas di bawah ini yang tertulis PGM, ini kita lepas. Kemudian di bawah sini ada full pump, nanti kita lepas. Sebelumnya saya akan melakukan pengecekan dulu di bagian aki teman-teman ya. Kebiasaan saya kalau mengerjakan motor-motor injeksi, saya lihat dulu kondisi akinya, kesehatan lakinya apa layak atau tidak. Karena itu wajib teman-teman untuk di motor injeksi, harus akinya normal. Ini kita cek berapa arus yang disimpang oleh si aki ini, apakah masih normal. Kita lihat, nah ini di 12,7, berarti aki ini masih sehat teman-teman, masih bagus. Ini kita cek lagi berapa, sekali lagi kita cek. Nah ini di angka 12,7 ya, berarti akinya kita pastikan normal. Nah kemudian kita lanjut ya, kita lakukan pembongkaran. Kita buka dulu ini penutup full pumpnya ya, bagian atas. Nah setelah ini terlepas, di sini kelihatan ini teman-teman, full pumpnya sudah kelihatan. Di sini ada 5 mur ya, kita lepas. Sebelum kita lepas, kita ambil dulu tes pen teman-teman. Ini kita cek dulu arusnya, arus yang masuk ke full pump. Kita pastikan dulu atau full pumpnya memang bermasalah, atau arus yang masuk ke full pump teman-teman yang bermasalah. Nah untuk arus di soket full pump di Supra 125, di sini ada 4 kabel ya, 4 kabel. Di sini ada kuning garis putih dan ini ada kabel hijau. Jadi yang dua ini, kabel yang dua ini adalah kabel yang ke pelampung tangki ya, atau kabel ke indikator bensin atau pelampung teman-teman. Jadi yang dua ini kabel yang ke pelampung. Sekali lagi, kabel pelampung yang dua ini. Jadi ini tidak usah kita apa-apakan, tidak usah kita cek. Yang kita cek yang kabel ini teman-teman, yang kabel hitam garis biru. Nah ini, dan ini kabel coklat ini dari ground atau kontak besi dari ECU. Nah cara pengecekannya seperti ini teman-teman. Kita cabut dulu soketnya, kemudian setelah kita cabut, ini tes pennya teman-teman ya, tes pen yang LED ya, yang kita gunakan ini. Kita posisikan dulu, kita kontak on ya, kita kontak on. Posisi kontak standby atau on teman-teman, kontaknya kita on kan seperti ini. Kemudian ini tes pennya kita tes pennya kita tancap ke bagian negatif aki ya. Ini
kita tancap ke bagian negatif aki. Nah, kemudian kita cek kabel warna hitam garis biru. Nah, kita lihat jalurnya ke depan. Di sini di soketnya ya, kita lihat, kita posisikan. Nah, kita lihat jalurnya seperti ini. Kemudian kita tancap seperti ini. Apakah harus standby dari kunci kontak ada? Nah, kalau ini setiap kita kontak harusnya standby terus teman-teman. Setiap kita kontak on, arus yang masuk ke pulpam standby seperti ini. Nah, ini TSP nya nyala teman-teman ya, berarti kita sudah pastikan arus standby yang masuk ke pulpam yang dari kunci kontak ada teman-teman ya, berarti normal untuk arus 12 voltnya. Kemudian kita lanjut pengecekan arus ground atau kontak besi yang dikirim dari ECU. Jadi warna coklat ini yang masuk ke pulpam atau ground, sebagai ground dari pulpam. Kita cek dulu, ini TSP nya kita tancapkan ke positif dari aki ya. Ini kita tancap ke positif aki seperti ini, di bagian positif aki ya. Kemudian kita langsung cek yang kabel coklat tadi. Nah, ini untuk normalnya ketika kita kontak on, dia nyala, TSP nya nyala kemudian mati teman-teman ya. Jadi dia tidak nyala terus, dia jeda, nyala kemudian mati. Nah, coba kita kontak on ya, kita kontak on, posisi TSP nya sudah kita tancap, kita kontak ya. Nah, ini nyala. Nah, perhatikan teman-teman, dia mati ya. Kita kontak lagi, nyala kemudian mati. Nah, ini bertanda arus ground atau kontak besi yang dikirim dari si ECU normal teman-teman. Berarti untuk arus yang masuk ke pulpam baik positif dan negatifnya normal semua teman-teman. Jadi ini sudah saya pastikan bagian pulpam yang ada masalah ya. Nah, kita lanjut, kita bongkar pulpamnya teman-teman ya. Kita lepas ini semua murnya. Oke, ini murnya sudah kita lepas semua. Ini selangnya, cara melepas selang di motor Super 125 di sini kita pencet ya. Ini di sini ada warna hijau. Tunggu saya gesernya. Dalam sini ada warna hijau ya. Kita pencet masuk seperti ini. Kita tekan teman-teman masuk ke dalam. Tunggu saya posisikan kameranya dulu. Nah, seperti ini kita tekan ini kiri kanan, kita tekan baru kemudian kita tarik keluar selangnya teman-teman. Nah, ini sudah terlepas, jadi tinggal kita tarik ke luar pulpamnya. Nah, untuk di penggantian pulpam bisa kita lakukan dua cara. Kita lakukan penggantian satu set seperti ini, segelondongan begini ya, kita ganti. Bisa juga kita melakukan penggantian dengan rotaknya saja teman-teman. Jadi untuk di motor ini saya akan melakukan penggantian di bagian rotaknya saja. Di dalam sini seperti pada pulpam umumnya terdapat rotak teman-teman. Ini saya akan menggunakan dari RKN ya. Ini lumayan merek, lumayan sangat cukup bagus teman-teman ya. RKN ini saya sering memakai dan alhamdulillah tidak ada masalah. Nah, RKN ini sekelas dengan NPP teman-teman, NPP. Tekanan pulpamnya juga sangat lumayan bagus. Hampir sama atau samalah dengan rotak bawaan motor ya. Oke, ini kita sudah lepas. Ini kita cabut rotaknya. Ini rotak mati total ini teman-teman. Nah, untuk di motor Super 125 di sini ada kancingan ya, kancing untuk apa namanya, untuk filternya, filter pulpamnya. Sebentar kita lepas. Ini kita buka dulu si rotak dari RKN nya. Ini katanya kalau tidak salah produk dari Thailand teman-teman, kalau tidak salah ya.
katanya sih begitu dari Thailand. Sebagaimana sepengetahuan saya, produk-produk dari buatan-buatan Thailand itu sangat lumayan bagus teman-teman ya, kualitasnya. Dan untuk tampilannya di sini juga tidak ada perbedaan, jadi sama teman-teman. Di sini juga ada tanda positif dan negatifnya. Nah, di sini saja bedanya teman-teman ya. Ini ada semacam kancingan untuk saringan bensin atau saringan bahan bakarnya yang masuk ke rotaknya. Di sini kancingannya kita pindahkan ke sini teman-teman. Ini kita masukkan seperti ini. Nah, kita masukkan. Nah, di sini tempat pengait, dia punya filter ya. Pengaitnya seperti ini teman-teman, kita putar seperti ini, kemudian dia mengait seperti itu biar tidak gampang terlepas. Jadi itu fungsi dari kancingan ini teman-teman ya. Ini. Nah, kemudian langsung saja kita pasang. Jadi untuk pemasangan pulpan di sini, semua pulpan atau rotak saat kita pasang di sini wajib menggunakan seal atau o-ring seal biar tidak bocor tekanannya. Di sini harus memakai seal teman-teman ya, karet. Kalau seal ini tidak terpasang maka otomatis tekanannya akan berkurang atau bocor teman-teman, jadi harus terpasang ya. Nah, ini untuk pemasangan kabelnya, jangan sampai terbalik ya. Di sini ada tanda positif negatif, kita bisa perhatikan. Positifnya kita posisikan di warna merah dan negatifnya di warna hitam teman-teman, ada tandanya di bagian rotaknya. Oke, setelah seperti itu kita ini tinggal pasang ke bawah teman-teman ya, kita dorong ke bawah seperti ini, kemudian kita pasang ini penutupnya kembali, kita posisikan seperti ini. Nah, kita putar baru kita dorong ke bawah seperti ini teman-teman. Ini sudah terpasang. Kemudian ini tinggal kita pasang filternya atau pampersnya. Ini saya tidak ganti, ini saya tadi cuma bersihkan pakai karbo cleaner dan ini sudah bersih teman-teman. Ini tinggal kita pasang. Nah, seperti inilah untuk penggantian rotak di motor Supra 125. Ini kita ganti rotaknya saja teman-teman. Itu menghemat biaya karena si pemiliknya meminta seperti itu, katanya diminta diganti rotaknya saja biar harganya agar lebih murah sedikit teman-teman. Nah, ini kita tinggal pasang kembali ke tangkinya ya. Itu cara pemasangannya gampang teman-teman. Nah, kita posisikan seperti ini ya. Setelah seperti ini kita pasang plat penguncinya. Setelah plat penguncinya terpasang di posisinya, kita langsung saja pasang semua murnya. Ini setelah murnya terpasang, ini langsung saja kita hidupkan mesinnya, kita hidupkan motornya ya. Oke, ini setelah kita lakukan perakitan, kita langsung kotak on. Nah, ini suara dengung sudah muncul di tangki. Ini kita nyalakan. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangan RKN sangat responsif sekali, kita gas, sangat enak teman-teman ya. Oke teman-teman, semua cukup sekian dulu video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya ingin mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.